Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasanya, saya Fikri akan memandu Anda semuanya pada siang hari ini selama 30 menit ke depan. Dan pada edisi siang hari ini, kami sedang ada di kediaman Bapak Abu Bakar di Jalan Karangasem Utara, Surabaya. Dan saat ini di depan saya sudah ada Prisma, pemuda remaja Islam Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah Prisma ini nanti yang akan menemani kita selama siang hari ini. Tentu saja nggak hanya saya dan juga Prisma, karena di samping saya sudah ada Bapak Ustadz yang setia menemani kita sehari-hari. Bapak Ustadz, Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswit. Iya, nggak lupa Bapak ya. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jadi saya yang jawab? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Gak apa-apa, gantian. Kan Iya. kita. Gimana Ustadz kabar Baik-baik, hari ini? alhamdulillah. Baik-baik saja. Iya Ustadz. Kali ini tema kita adalah Lailatul Qadar. Iya Ustadz. Baik pemirsa, bolo dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah lalui 10 hari pertama. Kata Rasulullah itu termasuk apa itu turunnya rahmat. Kemudian juga kita lalui 10 berikutnya yaitu magfirah. Sekarang 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu idku minanar. Sehubungan dengan 10 hari yang terakhir ini ada sesuatu yang sangat favorit yang dibicarakan yaitu Lailatul Qadar. Makanya Allah sudah berfirman di Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syarin tanazzalul malaikatu waruh fiha bitni rabbi min kullin amrin salamun ya hatta mata'il fajar. Kurang lebih arti dan makna daripada surat ini yaitu menunjukkan bahwa ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kurang lebih kalau dibagi 12 bulan ketemu berapa tahun? 83, sekitar kurang lebih 83-84 tahun. Bayangkan ibadah di malam itu oleh Allah dicatat, dikalikan laksana ibadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Itu pengantar dari saya, semoga saja kita nanti semuanya, bukan hanya Priska tapi juga bolo yang ada di rumah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Prisma. Iya, pemuda remaja Islami Muhajirin. Oh iya, berarti nggak ngantuk ini. Iya, dan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mustafa Bisri Iswit, nanti akan ada tausiah lengkapnya Ustadz setelah sesi berikut ini. Baiklah, untuk itu pertanyaannya disimpan dulu, kami akan kembali setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Terima kasih Bolo, masih tetap setia di Arek TV. Dan kali ini Fikri sudah bersama dengan Ustadz Mustafa Bisri Iswit. Bagaimana Ustadz, kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan Lailatul Qadar. Baik Mbak Fikri maupun Bolo Dewo yang berada dimanapun, entah di rumah, entah di jalan raya. Lailatul Qadar ini ditunggu. Ya tentu namanya ini 10 yang akhir. Ini secara teori, kalau yang awal itu semuanya ikut kompetisi, ini sudah grand final. Sehingga kemungkinan pesertanya semakin mengerucut. Mirip yang hadir ini sudah semakin mengerucut. Nah, bisa di zoom ini mas kameramen ini. Untuk itu,
Insya Allah kalau kita jauh-jauh hari membiasakan diri menghidupkan malam, walau saatan, entah 20 menit, entah setengah jam, sebelum subuh kita bangun, ya insya Allah Lailatul Qadar yang kita harap-harapkan ini kita isi dengan ibadah, entah 2 rakaat hajat, 2 rakaat tahajud, istighfar, baca Al-Quran dan sebagainya, nah, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai kemudian apa kita abaikan, terlalu capek siang hari, entah itu investigasi apa di plaza-plaza, kemudian malam harinya tinggal capeknya bangun-bangun menjelang apa itu imsak, akhirnya tergesa-gesa sahur, pada akhirnya naudzubillah Lailatul Qadar jangan sampai kemudian terbengkalai, diabaikan, berlalu dengan sia-sia. Itu diantaranya. Iya. Kemudian persiapannya mungkin Ustadz. Ya diantaranya lagi kita manage waktu. Kita manage waktu, keperluan-keperluan yang lain yang tidak mendesak, ya kita kesampingkan. Supaya apa? Betul-betul ketika 10 yang terakhir ini, kita bisa secara efektif pendekatan kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri ketika, Ramadan akhir ini mengikatkan tali bajunya. Itu gambaran bahwa mengesampingkan kebutuhan hal-hal yang tidak terlalu mendesak untuk bersama-sama iktikaf pendekatan diri kepada Allah. Mengenai ibadahnya terserah, tergantung. Jenengan kalau dekat masjid ke masjid iktikaf boleh. Kemudian kalaupun yang suka baca Al-Quran juga boleh. Kemudian sholat juga boleh dan sebagainya dan sebagainya. Intinya ketika malam yang terakhir khususnya itu sebelum subuh luangkan waktu. Entah 10 menit, 20 menit sebelum sahur itu ibadah kepada Allah. Mungkin ada ini ibadah yang perlu diutamakan gitu Ustadz. Ibadah yang diutamakan sebenarnya saat itu Allah turun sebagaimana juga hari-hari yang lain, itu turun ke pintu dunia. Sehingga saat itu ini Allah kasih woro-woro. Siapa yang mau diampuni, diampuni Allah. Allah minta ampun dosa-dosanya. Siapa yang minta rezeki, dikasih. Termasuk misalnya Mbak Clarissa minta jodoh, ya dikasih Mbak, jangan khawatir. Mau yang seperti Haji Mas Said, seperti Mas Danang atau siapa, terserah, minta apapun. Cuma kadang-kadang di sepertiga terakhir itu, kadang-kadang banyak orang melalaikannya. Eman sekali. Nah, untuk itu, kalau sore tidak ada perlu tidur, supaya bisa bangun sebelum sholat subuh, apalagi ini di akhir Ramadan. Iya, nah, betul. Biarkan yang lain mengalahkan kalah dengan hawa nafsunya, khususnya Bolo Arek TV, kita berusaha supaya jangan sampai kemudian ketika Idul Fitri kita tidak kembali kepada kefitrohan. Sebab makna itu tadi setelah 10 terakhir Idul Fitri itu kembali kepada yang bersih. Kalau kemudian tidak ibadah maksimal ya naudzubillah. Kan gitu Mbak. Betul. Tapi potongannya anak-anak Prisma. Nah, ini kelihatannya anak-anak yang ibadahnya maksimal sebelum subuh sudah bangun. Kelihatan pancarannya ini. Cerah. Amin ya Rabbal. Cerah. Cerah ngapan? Enggak cerah, memang cerah ini. Iya, betul. Itu tadi gambarannya. Jadi semoga saja kita tetap bersemangat. Yang lain mungkin yaitu tadi yang namanya grand final ini ujiannya besar. Sekalipun pada umumnya orang-orang banyak iktikafnya itu di plaza-plaza. Nah, jadi rajin, siang-siangnya itu jalan-jalan ke pasar 4 jam, akhirnya terawih terbengkalai, malamnya juga capek, naudzubillah. Jadi hal yang nggak perlu dikesampingkan dulu. Tapi mungkin pada hari-hari awal puasa tetap dijalankan ya Ustadz ya, tetap nggak boleh ditinggalkan. Betul. Yang terakhirnya harus getol beribadah, yang awal-awalnya ditinggalkan, tetap nggak boleh. Nggak boleh, sebab sekalipun banyak juga orang ini semangatnya hanya di awal. Kemudian kedodoran, makanya mengatur ritme ibadah. Iya, tetap diatur. Diatur itu tadi. Iya, baik. Untuk itu, Bolo yang sudah ada di kediaman Bapak Abu Bakar di Jalan Karangasem Utara, Surabaya, nanti pada sesi setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi siap-siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan, karena Ustadz Mustafa Bisri Iswit ini akan menjawab pertanyaan kalian. Ya. Insya Allah. Ya, baiklah Bolo yang ada di rumah maupun yang ada di kediaman Bapak Abu Bakar, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Dan masih tetap bersama saya Fikri dengan Haji Mustafa Bisri Iswit ya Bapak Ustadz ya. Iya, dan kali ini kita tetap akan membahas tentang Lailatul Qadar. Kalau tadi sudah dijelaskan keutamaan tentang Lailatul Qadar, kali ini Ustadz akan menjelaskan yang lebih mendalam tentang Lailatul Qadar. Oke, Bolo dimanapun Anda berada, jadi di saat Lailatul Qadar ini bukan hanya ibadah kita dinilai 1000 bulan oleh Allah, tapi termasuk saat yang mustajabah. Untuk itu diinventaris doa-doa, hajat apapun boleh. Termasuk diantaranya yang mendasar minta ampun. Entah astagfirullahaladzim. Atau yang diajarkan Rasulullah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Wa'fu anni kalau pribadi, kalau bersama-sama wa'fu anna. Itu minta ampun. Kenapa? Kita itu dilahirkan yulatu alal fitrah, tidak berdosa. Alangkah ironis ketika sewaktu-waktu dipanggil Allah ini kita masih punya dosa. Padahal apa? Seyogyanya bukan hanya tidak punya dosa, tapi kita diberi umur oleh Allah, ini mampu mengumpulkan nilai-nilai positif, pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah. Bukan hanya ketika 10 hari pertama kemarin, 10 hari berikutnya termasuk ini. Ya tentu perlu perjuangan yang keras, karena sudah grand final ini. Tergantung kita, mau enggak? Kemudian masuk, kemudian lolos, termasuk orang-orang yang juara, sehingga terbentuknya pribadi-pribadi la'alakum tatakun. Kan tujuan daripada outputnya kan begitu. Nah, itu gambarannya. Barangkali ada yang bertanya, silahkan nanti bisa disiapkan. Iya. Nah, menyikapi itu tadi ya Ustadz ya, kalau biasanya getol melaksanakan ibadah di malam-malam ini, di Lailatul Qadar ini, nanti setelah itu jadi kosong lagi. Amin, amin. Nah amin. itu gimana? Kalau bisa ya tambah plus kan gitu. Kalau masalah minta ampun sebenarnya enggak nunggu juga Lailatul Qadar. Sehari-hari yang kemarin-kemarin atau ke depan itu bulan Syawal atau sebelumnya kemarin sebelum Ramadan, sholat itu pun juga apa? Laksana dosa itu ditaruh di pundak. Kemudian ketika rukuk dan sujud, dosa itu jatuh. Jadi sholat pun juga bisa sebagai penebus atau pemutihan kita di sisi Allah. Itu tadi. Iya. Tidak apa-apa terus saja. Ini contoh bunyi telepon, jangan usah heran gitu loh. Barangkali lupa telepon siapa kan gitu. Ya barangkali dari Pak SBY telepon mau ikut ke Majelis Taklim Arek TV. Karena kelihatannya ratingnya tinggi, sponsornya banyak ini. Amin. Apalagi pokok bahasannya kali ini Lailatul Qadar. Betul, apalagi presenternya khususnya ini, nah, ustadznya ini masih imut-imut. Dan juga jangan lupa Ustadz ini di depan kita ada Prisma. Ada Prisma juga, Masya Pemuda Allah. Remaja Hebat Islam Muhajirin. Masih muda, kemudian apa? Iya. Taat ibadah, Iya, mau betul, menyisihkan betul. waktu untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah, Iya. thalabul ilmi. Nah ini kayaknya para remaja Prisma ini sudah ada yang ini pengen menyampaikan unek-uneknya Oh Ustadz. boleh. Iya, ada yang Silakan, pengen tanya? silakan. Ada pertanyaan? Oh, boleh, monggo Mas. Nah ini masnya. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. nama saya Nanda. Nanda? Nggih, Nanda. Saya Nah. mau bertanya Ustadz, Oke. apakah dalam waktu malam Lailatul Qadar itu ada jam-jam tertentu atau sepanjang malam itu Nah, Ustadz? pertanyaan bagus ini, bagus. Terus Jam-jam yang kedua, tertentu. Nggih, jam-jam tertentu. bagaimana tanda-tanda orang setelah orang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, iya. Nggih. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari Nanda, mungkin ada yang lain lagi? Monggo, Oke, silakan ini Mbak. gantian ini yang cewek ini. Oke, monggo, Mbak. Iya, dengan Mbak siapa? Citra. Mbak Citra. Bunga Lestari enggak? Oh enggak, barangkali Citra Bunga Lestari. Ya. Ustadz mau tanya, ini Nggih, kan boleh. kita saya cewek kan. Nggih. Iya, Terus betul. Bukan kira cowok tadi, enggak, oh cewek. Apa Jilbabnya hukumnya? Iya, lihat casingnya memang cewek itu. Iya, Apa insya Allah. hukumnya kalau cewek Nggih. itikaf di masjid? Oh, Kalau nggih, cowok kan nggih. nggak masalah gitu. Kalau Nggih, cewek, nggih. ya. Nggih. Oke.
Baik. Iya baiklah, sudah ada Oke, dua pertanyaan dari pertanyaan. dua orang. Nah. Mungkin ini jawabannya disimpan dulu Oh, Ustadz. boleh, Iya, boleh. karena masih ada sesi berikutnya di mana Boleh, Ustadz boleh. bisa menjawab pertanyaan dari Nanda dan juga siapa Mbak tadi? Citra, Mbak Citra, iya tapi sampai nggak pakai lupa. bunga lestari. Iya nggak pakai bunga lestari. Iya. Baiklah Bolo, kalau gitu pertanyaan-pertanyaan tadi akan kami bahas setelah sesi yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami akan tetap kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, tema kita pada hari ini adalah Lailatul Qadar. Masih ada ini Ustadz, dua Oke. pertanyaan yang belum dijawab. Oke. Iya. Makasih, ini pertanyaannya termasuk cerdas ini Nana. Kelihatannya betul. cerdas itu. Yaitu yang pertama tadi tanya jam berapa. Ini beberapa ahli penafsiran ulama menafsirkan itu yaitu nisful lail. Setelah apa itu tengah malam. Jadi 12.01. Itu di mana saat itu malaikat dengan dikomando malaikat Jibril turun ke dunia untuk menyelesaikan berbagai macam problematika umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sore hari, tapi malam hari. Kemudian apalagi amaliyah yang sesungguhnya dilakukan diantara minta ampun. Minta ampun. Kemudian yang B tadi apa, Mas? Tanda-tandanya, karena saat itu malaikat Jibril turun ke dunia, orang yang bersangkutan, pernah saya baca di suatu kitab kumpulan hadis, hatinya itu lunak, kemudian tambah baik, dan tambah baik, ciri khasnya itu tadi. Kemudian yang dari Mbak Citra, tapi nggak pakai bunga lestari. Tadi bertanya apa Mbak? Hukumnya, betul. Jadi beberapa wanita ini kepingin, kadang-kadang melihat kaum Adam itu ke masjid iktikaf. Tentu situasional, seandainya ada yang menyertai jenengan, itu diantara menghindari fitnah kan gitu. Sehingga kalau ada yang menyertai ke masjid, kemudian tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, boleh. Tapi seandainya di rumah pun juga baik-baik saja. Tidak harus ke masjid, jadi jangan dikotomi itu tadi. Boleh ke masjid apalagi banyak temannya dan sebagainya. Tapi jangan lihat, wah cek ketemu si Fulan misalnya, cek ketemu Mas Danang misalnya, atau ketemu Mas Rozak jangan. Tapi semata-mata mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Jadi terutama buat yang para kaum perempuan ini ya Ustadz. Sebab apa kalau di rumah jangan sampai Rasul sendiri juga mewanti-wanti rumah kita jangan seperti dijadikan kuburan. Tidak pernah dibuat sholat, tidak pernah bikin ngaji dan sebagainya. Makanya kalau sunnah itu biasanya cenderung di rumah. Sekalipun boleh saja melakukan ibadah sunnah, sholat sunnah di dalam masjid. Supaya ada balan, masjidnya juga makmur, rumahnya juga nggak sampai kosong melompong. Kan gitu. Baiklah, dua pertanyaan sudah terjawab. Kali ini mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan. Silakan Mbak. Ada pertanyaan? Monggo, monggo, iya. Iya. Silakan ini dari. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi. Ustadz, saya mau tanya. Nggih. Apabila pada saat 10 hari terakhir ada seorang wanita itu mengalami haid. Haid, nggih. Itu bagaimana cara menyiasatinya agar Betul. orang perempuan itu tetap mendapatkan Lailatul Qadarnya? Nggih. Dan Makasih banyak Iya. Mbak siapa tadi? Nindi. Nindi. Iya. Bukan India Karya, bukan ya. Nindi. Bukan Cindy ya, Nindi. Nindi. Ya, beberapa wanita karena masih belum menopause, ini kadang-kadang datang bulan kan begitu. Menyikapnya gimana? Orang yang datang bulan ini kan dilarang sholat, dilarang baca Al-Quran, kemudian dilarang puasa dan sebagainya. Tapi bukan berarti bolos kalian tidak boleh ibadah. Saat itu ibadah yang pada saatnya turun Lailatul Qadar dinilai 1000 bulan. Bisa saja misalnya baca istighfar, boleh. Istighfar Baca tetap ya. sholawat, boleh. Sehingga apa saat itu menghidup-hidupkan malam itu manakala pas turun Lailatul Qadar, insya Allah sekalipun datang bulan dapat Lailatul Masih Qadar. tetap. Tadi. Mungkin Enggak, nanti tak kasih Cak Qadar nanti. mungkin ibadah apa saja Ustadz selain Oke. itu?
Jadi lain? secara umum memang stressingnya diantaranya di satu Istighfar itu waktu tadi ya, Rasulullah apa itu iktikaf, menyarankan iktikaf Iya. boleh. Tapi kalau iktikaf kemudian justru bikin ngantuk, ya baca Al-Quran, jangannya Baca duduk Al-Quran. niat menghadap kiblat dan sebagainya. Baca Iya. Al-Quran boleh. Baca Al-Quran tidak bisa ya surat-surat favorit yang pendek-pendek. Iya. Kemudian baca kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Iya. Di samping misalnya entah sholat tasbih, entah sholat hajat Iya. dan sebagainya. Iya, mungkin ini ada pertanyaan lain dari teman-teman semua dari Bolo. Ya, Oke, monggo, silakan. monggo. Wah, nonton ganteng ya masih gitu nih. Monggo Mas, tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Nama dulu, nama dulu. Namanya siapa? Nama saya Adit. Nama Adit. Adit, Ya. ya. Saya ingin menanggapi Nggih, ucapan Bapak tadi bahwa Nggih. Lailatul Qadar, nggih, beberapa ahli ulama mengatakan bahwa Nggih. pukul 12.01. nggih. Ke atas sebelum sampai Ah, waktu subuh, nggih. ah. Dan itu pun saya juga pernah dengar kalau itu Nggih. datangnya cuma beberapa detik, beberapa menit Nggih, gitu. nggih. Nah, itu pertanyaan pertama itu pendapat Anda gimana? Dan pertanyaan Nggih. kedua, apakah ada ciri-ciri kalau orang itu misalnya mendapatkan Lailatul Qadar, apakah ciri-ciri mimpi atau gimana gitu? Nggih. Nah, ini pada dirinya sendiri nih, Oh, Ustaz. nggih. Mirip tadi ya. Jadi itu tadi bukan hanya yang namanya juga penafsiran ya, bisa saja si A berpendapat gini, si B berpendapat gini. Yang penting setiap orang itu satu jangan merasa benar sendiri, kedua jangan suka menyalahkan orang lain. Jadi yang masyhur yaitu bukan hanya saat, tapi sejak nisful lail tengah malam itu sampai menjelang subuh. Menjelang subuh. Kemudian ciri khas fisik yang lain, justru yang lebih digambarkan, seandainya malam tadi turun Lailatul Qadar, disebutkan di sebuah hadis, itu pagi harinya ini matahari itu terbit tanpa sinar alias putih gitu. Dan malam harinya tadi tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas, yang silir-silir dan sebagainya. Iya. Kemudian intinya orang yang dapat Lailatul Qadar, insya Allah ada perubahan sikap mental yang lebih baik. Kurang lebihnya begitu. Iya. Jadi bukan hanya sesaat tadi, tapi sampai menjelang subuh. Iya. Baik, seru sekali ya Ustadz perbincangan Oke. kita pada siang hari ini Lailatul Qadar. Mungkin Oke. langsung diberi kesimpulan pada pertemuan hari ini. Oke, baik bolos sekalian, yuk bareng-bareng kita bersama-sama punya tekad supaya apa? Yang terakhir ini kita berusaha baik, ibadah maksimal, apapun itu terlepas katakanlah datang bulan atau tidak, yang bagi yang wanita, ibadah yang bisa sesuai kemauan dan kemampuan kita, tidak harus sholat, tidak harus baca Al-Quran, baca yang lain juga boleh, apalagi lengkap, komplek. Iya, betul. Sing pada akhirnya ketika sepertiga malam terakhir atau nisful lail tengah malam itu tadi, betul-betul kita bisa menyisihkan waktu. Tidak harus full, boleh menjelang subuh, itu entah 20 menit, setengah jam, sesuai kemampuannya masing-masing, Iya. sehingga pada akhirnya semuanya, baik Prisma maupun bolos sekalian di seluruh penjuru tanah air, ini mendapatkan Lailatul Qadar. Baiklah, terima kasih Bapak Ustadz Mustafa Bisri Iswit. Dan baiklah bolos sekalian, demikianlah tadi jumpa kita pada hari ini dengan tema Lailatul Qadar. Kita bisa jumpa besok tentunya pada jam yang sama ya, pukul 12.30 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy.